Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Etika dan Keadilan di matkul Ekord dan Sistem Peradilan. Pengertian dari etika yaitu etika mengacu pada dua hal. Yang pertama, etika berkaitan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta kebenarannya. Kedua, etika menjadi pokok permasalahan dalam disiplin ilmu itu sendiri, yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Sementara itu, moral dalam pengertiannya umumnya menekankan karakter dan sifat-sifat individu secara khusus, di luar ketaatan kepada peraturan. Oleh karena itu, moral merujuk pada tingkah laku yang bersifat spontan, seperti rasa kasih, kemurahan hati, besaran jiwa, dan sebagainya, yang tidak selalu diatur oleh peraturan hukum. Masalah etika memiliki potensi dan peran yang sangat penting dalam proses administrasi negara. Etika administrasi negara merupakan salah satu bentuk kontrol terhadap administrasi negara dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. Ketika administrasi negara menginginkan sikap, tindakan, dan perilaku yang baik, etika administrasi negara menjadi pedoman yang harus dipegang. Selain sebagai pedoman, etika administrasi negara juga dapat menjadi standar untuk menentukan sikap, perilaku, dan kebijakan yang dianggap baik atau buruk. Pertimbangan etika bukanlah langkah mundur, tetapi merupakan upaya untuk menemukan peranata pembangunan yang bermoral serta menciptakan interaksi yang ideal antara aparat negara dan warga negara. Masalah etika negara menjadi standar penilaian administrasi negara terhadap tindakan administrasi yang menyimpang dari etika, serta faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tersebut dan cara mengatasinya. Dalam pemerintahan yang bersih terkait dengan penegakan hukum dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang diberikan kepada mereka, pemerintah tidak akan melakukan tindakan yang melanggar etika administrasi publik atau maladministration. Tindakan semacam itu akan menghambat upaya penegakan hukum dalam melakukan rekonstruksi pemerintah di Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks penegakan hukum ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kualitas sumber daya manusia dalam birokrasi pemerintahan, yang melibatkan birokrat yang dipilih berdasarkan kompetensinya. Yang kedua, sistem pemerintahan yang mencerminkan keseimbangan kekuasaan yang tepat dan harus dijalankan. Ketiga, kelembagaan yang digunakan oleh birokrasi pemerintahan untuk mengimplementasikan kinerjanya dengan efektif. Yang keempat, kepemimpinan dalam birokrasi publik yang memiliki karakter berakhlak, berwawasan, demokratis, dan responsif terhadap rivalitas rekonstruksisasi pemerintah Indonesia. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mencapai kemakmuran ekonomis dan stabilitas nasional melalui program-program yang pragmatis. Namun, masyarakat mulai menyadari bahwa berkelimbahan materi bukanlah salah satunya tujuan yang harus dikejar. Perubahan dalam sektor politik, sosial, dan budaya, serta dinamika masyarakat ikut memengaruhi pandangan masyarakat tentang sistem administrasi pemerintahan yang ideal. Meskipun terdapat beragam interpretasi dan pendapat individu, ada landasan pemikiran yang disepakati oleh sebagian besar masyarakat yang dapat dijadikan pedoman. Dalam konteks pemerintahan dan penegakan hukum, keterbukaan dan transparansi menjadi sangat penting untuk menjaga keadilan. Keterbukaan informasi dan teknologi tengah mempercepat akses terhadap informasi hukum dan memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami dan memantau proses hukum tersebut. Selain itu, tindakan yang adil dari pemerintah dan aparat penegak hukum dapat membantu membangun kepercayaan dan tanggung jawab warga negara terhadap pembangunan negara. Dalam rangka jaminan keadilan di dalam suatu negara, diperlukan peraturan disebut undang-undang atau hukum. Hukum merupakan suatu sistem norma yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang merasa mendapatkan ketidakadilan, maka ia berhak mengajukan tuntutan. Setiap masyarakat memerlukan hukum. Dikatakan di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Hukum diciptakan untuk mencegah agar konflik yang terjadi dapat dipecahkan secara terbuka.
Pemecahannya bukan atas dasar siapa yang kuat, melainkan berdasarkan aturan hukum yang ada, dan tidak membedakan antara orang kuat dan orang lemah. Orang kuat dan orang lemah di sini adalah orang yang kaya dan orang yang miskin, serta orang yang punya jabatan atau tidak. Berdasarkan hal tersebut, maka keadilan merupakan salah satu ciri hukum dan jaminan keadilan bagi setiap orang, yang hanya bisa tercapai apabila hukum diterapkan dengan tanpa memperhatikan aspek subjektivitas. Poin selanjutnya yaitu kita membahas tentang etika dalam administrasi peradilan. Para penegak hukum termasuk hakim, jaksa, dan advokat memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan hukum dengan adil dan berintegritas. Prinsip-prinsip etika berikut ini harus menjadi pedoman bagi mereka dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama itu integritas, yaitu penegak hukum harus menjunjung tinggi kejujuran dan moralitas. Mereka harus bebas dari konflik kepentingan dan tidak boleh terpengaruh oleh suap atau tekanan dari pihak manapun. Yang kedua yaitu objektivitas, yaitu penegak hukum harus mengambil keputusan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku tanpa prasangka atau diskriminasi. Yang ketiga yaitu profesionalisme, atau penegak hukum harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugas dengan baik. Mereka juga harus selalu menjaga sikap profesional dan sopan dalam berinteraksi dalam semua pihak. Yang terakhir yaitu akuntabilitas, atau penegak hukum harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya. Mereka harus terbuka terhadap pengawasan dan siap untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Meskipun masyarakat umumnya mengidentifikasi birokrasi dengan urusan-urusan yang rumit dan menyusahkan, birokrasi sebenarnya dimaksudkan sebagai alat bagi pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, menurut Darwin, etika birokrasi adalah kumpulan nilai yang menjadi pedoman bagi tindakan manusia dalam organisasi. Dengan merujuk pada kedua pendapat tersebut, etika berfungsi sebagai panduan, referensi, dan acuan bagi administrasi negara atau birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Etika menjadi standar untuk memulai atau menilai apakah sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi terdianggap baik atau buruk, pantas atau tidak pantas. Selanjutnya yaitu proses administrasi peradilan yang adil. Proses administrasi peradilan yang adil merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat tentang sistem peradilan. Dalam setiap tahap proses peradilan, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan persidangan, prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia harus dijunjung tinggi. Berarti semua pihak yang terlibat harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka tanpa diskriminasi atau intervensi eksternal yang tidak pantas. Hakim dan petugas peradilan juga harus memastikan bahwa proses berjalan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku, serta memberikan perlakuan yang adil dan hormat kepada semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, transparansi dalam proses administrasi peradilan juga sangat penting. Informasi tentang jadwal sidang, keputusan hakim, dan proses hukum lainnya harus tersedia untuk umum secara terbuka dan mudah diakses. Ini akan memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang bagaimana sistem peradilan beroperasi dan memungkinkan mereka untuk memantau kepatuhan terhadap standar etika dan keadilan. Penting juga untuk memastikan bahwa akses ke sistem peradilan tidak terhalang oleh kendala finansial dan geografis. Langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa semua individu, termasuk mereka yang kurang mampu atau tinggal di daerah terpencil, memiliki akses yang setara ke pengadilan, dapat dilakukan melalui penyediaan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan, serta penggunaan teknologi informasi yang memfasilitasi penyelenggaraan sidang jarak jauh atau pengajuan dokumen secara online. Sistem peradilan penting untuk memiliki mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif. Ini termasuk adanya badan independen yang bertugas untuk meninjau keluhan tentang perilaku hakim atau keputusan yang kontroversial, serta memberikan sanksi jika diperlukan. Mekanisme ini akan membantu memastikan bahwa standar etika dan keadilan dipatuhi, serta diperbaiki ketidaksesuaian yang mungkin terjadi dalam proses administrasi keadilan.
Dalam menerapkan langkah-langkah ini, proses administrasi peradilan dapat menjadi lebih adil bagi semua pihak yang terlibat dan memperkuat kepercayaan masyarakat tentang sistem peradilan.